Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini pemirsa, di bulan yang sangat suci ini kita dapat kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Kedua kalinya tidak lupa kita haturkan sholawat serta salam senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Baiklah pemirsa Beranda Dakwah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah kehadiran seorang narasumber yang mana beliau merupakan dosen di Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Fatur Rahman Hakim, Magister Sosial. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat sekali saya. Alhamdulillah Ya. kita dapat bertemu kembali dalam kondisi yang berbeda lagi nih, Oh Ustadz. iya, alhamdulillah. Apalagi ini bulan Ramadan. Benar. Luar biasa. Tentunya semoga keberkahan juga selalu menyertai kita. Iya, keberkahan juga harus semangat juga. Spirit Ramadan harus ada. Harus tetap semangat ya, Iya. walaupun belum waktunya berbuka harus tetap semangat Iya. ya, sambil menunggu waktunya berbuka. Baiklah pemirsa, pada kesempatan kali ini tentunya Ustadz akan memberikan tausiah yang bertemakan bahagia memuja, sedikit meminta. Mungkin langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk menyampaikan pengantar dari tausiah pada kesempatan kali ini. Kepada Ustadz dipersilahkan. Oke. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa di Beranda Dakwah lagi. Alhamdulillah. Yang saya hormati kerabat Beranda Dakwah yang dirahmati Allah, kemudian di Kerabat Tepian TV, kita doakanlah seluruh pemirsa yang pada saat ini menyaksikan, mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan. Amin. Mudah-mudahan mereka semua diberikan spirit Ramadan Amin. di tengah-tengah pandemi yang seperti ini. Mudah-mudahan yang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan untuk mereka semua. Mudah-mudahan kita semua sehat, kemudian melakukan ibadah rutinitas puasa dan seluruh ibadah bulan suci Ramadan dengan khusyuk dan bahagia. Jadi pemirsa, ada dua ayat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 31 dan 32 kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu dzikron katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah. Berzikirlah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Wasabbihu bukrata wa asila, dan di waktu petang. Jadi di ayat itu secara langsung Allah memerintahkan kita agar berzikir, mengingat, memuja Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir, sebanyak-banyaknya mengingat aku, gitu kata Allah. Di waktu siang ya, dan di waktu petang, di waktu siang dan malam. Tapi kegiatan berzikir, ibadah berzikir itu, setiap ibadah kan pasti ada konsekuensinya, ada waktunya, ada koridornya. Seperti sholat pasti kan ada waktunya tertentu. Kalau zikir ini tidak ada waktunya, kapanpun ya kan, dalam kondisi sehat ataupun sakit, kita tetap diperintahkan oleh Allah untuk mengingat, berzikir kepada Allah. Dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, keadaan sedih, tetap harus mengingat Allah. Itu yang harus kita pahami. Mengingat Allah, terus mengingat Allah, memuja Allah. Dan kadang-kadang kita orang itu kalau sudah ingat Allah ya, memuja Allah sampai khusyuk, sampai manjing, biasanya kan kalau sudah fokus memuja Allah, kadang-kadang tidak sampai terlintas untuk meminta kepada Allah.
Maka porsi kita ini kalau kita hitung, coba kita bayangkan ya, 12 bulan Ramadan ini kita tahu kalau bulan maghfirah, bulan ampunan, ya kan? 11 bulan yang kita lakukan lebih banyak porsi mana? Memuja atau meminta? Ya kan? Kalau Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunan, ya, maka porsinya bisa diperbanyak untuk memuja Allah ketimbang meminta. Mengapa demikian? Ada memang hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Saya lupa di kitab apa itu. Itu kalau kita itu saking terlalu khusyuknya dalam berzikir, saking khusyuknya terus-terus mengingat Allah sampai lupa untuk mengajukan permintaan. Itu Allah akan memberikan anugerah yang lebih kepada orang yang lebih banyak meminta ketimbang orang ya yang selalu banyak memuji. Jadi Allah lebih memberikan anugerah kepada orang yang jarang meminta, malah yang sering memuja itu lebih banyak anugerahnya ketimbang yang sering meminta. Karena kan kalau kita meminta, kadang-kadang sudah ada keluhan. Beda kalau kita memuji Allah, mengagungkan nama-nama Allah, beda. Dan itu lebih mulia di hadapan Allah dan para malaikat. Sampai malaikat mengatakan, wah luar biasa, selamat datang, engkau lebih mulia di hadapanku ketimbang orang-orang yang selalu meminta. Itu bisa dibayangkan seperti itu. Jadi harus porsinya juga harus diseimbangkan begitu Ustaz ya. Gak boleh terlalu condong salah satunya atau bahkan lebih banyak memintanya daripada memujanya ini. Kalau kita hitung-hitung lebih banyak porsinya untuk meminta kan. Padahal kita kembali lagi ke surah Al-Fatihah coba. Surah Al-Fatihah itu Mas, itu kalau dihitung ada 7 ayat ya. Dan 7 ayat itu 10% aja yang porsinya itu meminta. Apa? Tadi ihdinas siratal mustaqim, lainnya itu memuja Allah. Mulai alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, ya, maliki yaumiddin. 10% aja yang meminta, 90% yang memuja gitu. Itu jadi yang kalau kita misalkan kita itu banyak porsinya meminta, berarti kan merubah. Iya kan, merubah kan? Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya iyyaka na'budu, kepadamu aku menyembah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku meminta pertolongan. Memuja dulu baru meminta pertolongan. Jangan dibalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, ya kan? Iya, jadi harus memuja dulu baru meminta. Porsinya harus seperti itu Ustaz ya. Baik, kita tahan sejenak. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa, tentunya tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Iya. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Setelah tadi kita mendengarkan pengantar dari tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz, terlebih juga yang perlu digarisbawahi tadi berkenaan dengan harusnya lebih banyak memuja Ustadz ya daripada meminta, tetapi terkadang masih ada yang malah dibalik gitu ya Ustadz ya. Mungkin ini kita berikan kesempatan lagi kepada Ustadz untuk melanjutkan tausiah yang tadi sempat terpotong. Kepada Ustadz disilakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi di hadis qudsi ini ya, hadis qudsi ini Allah yang ngomong. Barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan berzikir sampai ia tidak sempat untuk meminta ya kepadaku, maka aku akan memberikan anugerah yang lebih berharga ketimbang kalian yang sering meminta. Coba. Jadi Allah yang ngomong langsung melalui hadis qudsi. Artinya orang yang seperti itu berarti lebih menonjolkan kewajibannya sebagai seorang hamba. Kita sebagai hamba, kalau sebagai hamba kan berarti kan kalau tanda kutipnya budaknya Allah. Yang namanya budak itu ya diberi berapapun tidak mengeluh, diberi tugas apapun juga tidak ngomel, tidak mengeluh, tidak ngomel, beri berapapun dia tidak membantah. Itu budak, itu hamba. Tapi kadang-kadang kita ini hamba, tapi seakan-akan menjadi tuan.
Kita bidangnya apa? Porsinya kita apa? Kita perannya sebagai hambanya Allah apa tuannya Allah? Itu harus dicamkan. Kita ini hambanya Allah apa tuan sih? Kok kita itu kadang-kadang diberi ini mengeluh, diberi itu mengeluh, mintanya ini, mintanya itu. Padahal kita sebagai hamba Allah itu berhaknya adalah memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan nama-nama Allah. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana menjadi hamba yang benar-benar hamba itu ya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menonjolkan kewajiban yang seperti itu, gini Mas, saya kasih contoh. Dulu itu ada 2 orang TKW di Hong Kong. Itu gini, 2 orang ini saya kasih nama, satunya itu Rukmini, satunya itu namanya Hartati. 2 TKW ini di Hong Kong ini. Dalam satu majikan. Jadi Rukmini ini adalah orang yang paling dekat dengan majikannya. Sehingga apa? Anaknya itu, anak majikannya itu, ketika Rukmini itu hendak pergi ke Indonesia, pulang ke Indonesia, sampai anaknya majikan itu dibawa ke Indonesia loh. Saking dekat emosionalnya. Dekat awas pokoknya kalau bahasa Jawa itu gerapyak. Saking gerapyak akhirnya ikut ke Indonesia. Dan itu kadang-kadang Rukmini itu hendak pulang ke sana ya, walaupun dia membawa anak majikan atau tidak, itu kadang-kadang kan menyinggung seperti ini. Ya menyinggung ya apa, minta, intinya itu dalam tanda kutip minta diberi sesuatu yang lebih. Itu intinya itu. Diberilah sama majikan itu, diberi kemudian pulang. Dan satu ini yang namanya tadi Rukmini, satunya siapa? Hartati ya. Hartati. Yang Hartati ini tipenya adalah tipe orang-orang yang selalu melakukan apa yang ada. Tupoksinya apa? Dia sebagai TKW, asisten rumah tangga, itu sudah melakukan tidak ada waktu untuk berbicara dengan majikan yang aneh-aneh, itu tidak ada waktu. Tidak ada waktu untuk mengobrol yang tidak penting, yang tidak perlu, tidak ada waktu. Dia fokus untuk bekerja dan membahagiakan majikannya. Gitu. Itu yang tipe-tipe yang Hartati. Nah, kemudian ketika Hartati itu mau menikah, ya pulang ke Indonesia, ternyata apa? Pamit sama majikannya. Saya mau pulang, Bapak, saya mau pulang Ibu ke Indonesia karena saya mau menikah. Ya, 2 hari lagi mungkin saya insya Allah akan terbang ke Indonesia. Apa hal yang mengejutkan adalah si majikan ini memberikan amplop merah. Tapi sudah diberikan gajinya sudah diberikan. Jadi setiap bulannya dihitung, dikasih lagi untuk amplop merah itu bonusnya. Di luar gaji tadi itu. Di luar gaji. Dan tulisannya di amplop merah itu selamat untuk bulan madu. Coba. Dan kalau dikalkulasi itu lebih banyak yang Hartati ini ketimbang yang tadi yang Rukmini. Kalau dikalkulasi dihitung semua pendapatannya lebih banyak yang Hartati ini. Harganya lebih yang Hartati ketimbang yang Rukmini tadi itu. Nah, contoh tadi itu menjadikan kita harus paham. Kita lebih menonjol kemana? Kita ibadah itu yang tipe-tipe yang Rukmini atau Hartati sih? Kita tuh yang selalu yang melakukan tugasnya itu tugas sebagai hamba, ya sudah melakukan sholat ya sholat, puasa ya puasa, sodako ya sodako. Pokoknya sebagai hamba ya tidak mengeluh. Hujan panas pun ya diberi cobaan apapun ya tidak mengeluh. Musibah pun tidak mengeluh. Wajar sih kalau mengeluh itu manusiawi, tapi tidak berlarut-larut sih. Nah ini untuk bisa meniru Hartati atau Rukmini, silakan diintrospeksi masing-masing. Karena saya nggak bisa introspeksi diri kan. Silakan para pemirsa untuk mengintrospeksi diri. Kita itu ibadahnya seperti tipe-tipe yang Hartati atau yang Rukmini. Tapi kalau pemirsa menanyakan saya, kalau Ustadz yang condong kemana? Kalau saya nggak dua-duanya, ya. Kalau saya nggak ada duanya, selama saya di dunia, saya tidak tipe yang Rukmini dan tipe yang Hartati. Kenapa seperti itu? Karena apa? Kalau kita ini Mas sering memuja Allah tapi tanpa meminta, itu juga dikatakan sombong.
Berarti menganggap bahwa apa yang kamu lakukan itu tanpa ada campur tangan Allah. Ya kan? Harusnya kan intinya itu harus selaras. Ada waktunya lah. Apalagi di Ramadan, 11 bulan itu kamu kalau misalkan lebih banyak meminta, cobalah lebih banyak memuja di Ramadan ini. Ya kan? Biar kesan hidup kita ini berbeda dengan kayak kesan yang kemarin. Lebih banyak porsi kita itu memuja Allah, mengagungkan nama-nama Allah, sibuk membaca Al-Quran, sibuk mengaji, sibuk zikir. Ya intinya sibuk terus sampai kita tidak ada sempat untuk memohon, meminta apapun kepada Allah. Begitu maksudnya. Ya, percaya saja ya, tentunya pasti akan diberikan juga. Mungkin terkadang kita tidak sempat meminta pun akan diberikan. Yang penting kita tetap fokus untuk memujanya tadi Ustadz ya. Baik pemirsa, kita tahan kembali. Nanti kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana. Tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Tidak terasa kita telah memasuki segmen ketiga pada tausiah kita di episode kali ini. Tentunya juga kami mengingatkan kepada pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung ke Ustadz, dapat menghubungi kita di nomor interaktif 0852 8961 0044. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk melanjutkan tausiahnya. Baik pemirsa, terima kasih. Jadi kalau ibadah kita itu porsinya lebih banyak meminta ketimbang memuja, secara tidak langsung kita sudah merubah ayat kita Al-Fatihah loh ya. Yang tadi itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diganti iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Nah iya kan, bulan Ramadan ini harus ceria ya, porsinya kalau bisa harus lebih banyak memuja. Karena apa? Kalau kita itu sering memuja Allah, fokus memuja, fokus membaca Al-Quran, fokus untuk beribadah aktivitas Ramadan untuk persiapan akhirat ya, berarti kita menjadi orang yang mulia mas. Orang mulia. Karena apa? Tanpa sedikit pun terlintas kita meminta. Coba. Tanpa sedikit pun kita terlintas meminta sedikit pun. Porsinya ini kalau dihitung, dikalkulasi ya, dikalkulasi itu kelas selama Ramadan ini alhamdulillah di Ramadan 1442 alhamdulillah porsi saya banyak memuja. Saya sholat tahajudnya sekian rakaat, doanya ini itu, zikirnya sekian. Artinya kalau dikalkulasi semua lebih banyak untuk memuja ketimbang meminta. Kapan kita terlintaskan meminta? Nanti ada saatnya. Kapan saatnya? Nanti saja. Yang terpenting adalah bagi kita ya, menjaga rutinitas ibadah kita ini, yang mana jangan sampai ibadah itu terlintas kita. Kalau misalkan terlalu banyak memuja, kemudian sampai ya akhirnya kadang-kadang kita sudah terlintas. Sudah kalau kita seperti ini terus bosan juga, aku tak meminta saja. Ya Allah, aku minta ini, minta itu, minta ini. Siapa yang tidak mau seperti itu? Semuanya mau yang dia inginkan. Tapi kan keinginan itu kan yang bersamaan dengan ridhonya Allah. Iya kan? Makanya jangan kaget kalau orang itu banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Statusnya tadi itu sudah mahabbah lagi. Sudah cinta. Iya kan? Semakin banyak kamu mengingat aku, maka aku akan sering mengingat kamu. Gitu kan kata Allah kan? Kalau kita banyak mengingat Allah, maka aku akan lebih banyak mengingat kamu karena kamu sering mengingat aku. Lebih banyak zikir, banyak wiritan terus ya. Makanya kemahabban tadi itu bersamaan dengan ridhonya Allah mas. Sehingga orang itu tanpa sedikit pun meminta, Allah sudah paham apa yang kamu inginkan. Maka jangan dianggap yang nyeleneh. Misalkan Sunan Bonang itu bisa merubah kolang kaling itu. Tahu kolang kaling? Kolang kaling itu jadi emas itu. Jangan ini musyrik, ini syirik. Syekh Maulana Makdum itu bisa berubah kolang-kaling jadi emas. Karena apa? Bersamaan dengan ridhonya Allah. Keinginannya tidak sampai disebutkan, tapi sudah terlintas. Keinginan berubah jadi emas kolang-kaling itu. Lagi contoh
Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin di Sukorejo, Situbondo. Jadi Hadratus Syekh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin itu dulu sebelum merdeka itu luar biasa. Para santri itu, Mas, subhanallah, yang namanya pondok dulu itu mau dihujani bom. Dihujani bom, jatuh ke dari pesawat mau dihujani bom. Tapi apa? Bom yang jatuh itu ditunjuk sama Mbak As'ad itu semongko. Tahu semongko? Semangka itu. Iya, semangka. Semangka jong. Jatuh. Yang jatuh bukan bom, melainkan semangka. Sek jong. Kata Mbak As'ad itu suruh membelah. Padahal itu bom. Kenapa seperti itu? Mahabbah sudah. Karena sudah keinginannya, ya, keridhoannya itu bersama dengan ridhonya Allah. Jadi kalau Allah itu orang itu menginginkan seperti ini, Allah langsung ridho. Karena Allah tahu kamu lebih banyak mengingatku, memuja aku, ketimbang kamu serta meminta. Gak meminta aja, kamu lebih banyak memuja kamu selama hidupmu itu. Maka yang sudah berumur 40 tahun, yang 30 tahun, selama hidup ini dikalkulasi aja lah. Kita lebih banyak meminta atau memuja, ya kan? Porsinya lebih banyak meminta atau memuja. Saya yakin kita berpikir, ya, coba kita berpikir, kalau orang lebih mulia mana sih? Orang itu yang selalu merengek-rengek saja ketimbang yang orang berbagi, ya, memuja Allah tanpa ada mintaan tapi malah memberi. Orang itu, Mas, kalau cinta bukan yang difikirkan, itu bukan apanya? Apa yang didapatkan? Gitu. Iya, take and give, iya kan? Kalau orang itu cinta bukan berpikir apa yang ia dapatkan, apa yang ia terima, tapi gift-nya yang harus diberikan. Apanya? Coba pikirkan apa yang kamu beri, pikirkan. Jangan hanya kalau kamu cinta sama orang lain itu, jangan kamu akan dapat apa, kamu akan menerima apa. Enggak, kamu harus berpikir apa sih yang kamu beri itu untuk apa. Apa sih yang terbaik itu kamu berikan. Itu kalau orang itu cinta, Mas. Itu secara tasawuf seperti itu, secara sufi seperti itu, Mas. Jadi di kitab Ibnu Athaillah itu, di Al-Hikam itu memang ada. Jadi kalau kita itu cinta, ya, mereka akan berpikir apa yang ia berikan, bukan berpikir apa yang ia terima, apa yang ia minta. Bahkan tak terlintas sedikit pun, nggak ada bayangan menerima dari dia, nggak ada. Yang aku dapatkan dari dia nggak ada, tapi berpikir apa sih yang aku berikan untuk hari ini, besok apa sih yang aku berikan untuk hari itu, minggu depan apa sih yang harus aku berikan. Kalau sekarang itu besok itu. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Ya, luar biasa sekali tentunya Ustadz, ya, masih berkenan dengan tema kita, bahagia memuja sedikit meminta tadi itu, Ustadz. Baik, kepada pemirsa sekali lagi kami ingatkan yang ingin menyampaikan pertanyaannya dapat menghubungi kita di nomor interaktif 0852 8961 0044. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah yang telah disampaikan Ustadz, dan akhirnya ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa kita, Ustadz. Mungkin mohon izin kita bacakan dulu. Ustadz, ini ada masuk pertanyaan dari Tari di nomor 0812 8765 sekian. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita banyak memuja tapi tanpa sadar juga kita pada keinginan untuk meminta? Mungkin memujanya itu terselip kali keinginan untuk mengharap sesuatu. Mungkin seperti itu, Ustadz. Silakan, Ustadz. Ya, terima kasih pemirsa. Jadi saya jelaskan lagi. Kalau kita itu banyak memuja, baik itu. Cuman kalau tanpa meminta itu sombong. Ya. Allah itu menyuruh kita, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu pasti aku akan beri. Itu kata Allah, itu janjinya Allah loh, ya, janjinya Allah langsung itu.
Yang saya maksud porsi kita. Cobalah sesekali waktu kita itu lebih banyak porsinya untuk memuja kepada Allah tanpa sedikit pun terlintas untuk meminta kepada Allah. Seperti contohnya di bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan ampunan. Kita tahu 11 bulan ya, 12-nya kan ini, artinya kan Ramadan. 11 bulan ini porsinya kalau kita hitung lebih banyak mana? Mengeluh, meminta atau yang apa? Kalau misalkan Ramadan ini adalah bulannya ibadah, bulannya memuja, cobalah sebulan ini sehari pun itu lebih banyak kita itu memuja Allah, lebih banyak membaca takbir Allah, Allahu Akbar, baca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Subhanallah, terus bertahmid, bertakbir, terus yang kita lakukan itu ibadah, membaca Al-Quran, dan sedikit pun kita dalam sehari tidak ada meminta, ya sedikit pun sehari tidak ada meminta. Tapi kalau misalkan meminta ya boleh, tapi lebih banyak porsinya untuk memuja lah ketimbang yang meminta tadi itu. Karena apa? Kita cerminan dari yang 11 bulan yang lalu. Kita hitung, kita introspeksi diri. Kok saya ini kok selalu meminta saja ya. Padahal kita ini seperti itu. Tapi kok kita meminta saja. Padahal sebagai hamba Allah itu kan namanya budaknya Allah itu kan ketika diberi berapapun ya nggak akan mengeluh, tidak ngomel lah ya, diberi rezeki segini tidak mengeluh, tidak menggerutu, apalagi menggerutu. Padahal kamu itu budaknya Allah loh. Kayak yang namanya budak itu kan dipanggil berapapun, tidak dipanggil jam berapapun tidak telat loh ya. Kalau telat akan disangsi. Itu kan budak kan seperti itu. Yang namanya budak itu kan dipanggil tidak boleh telat. Nah kita loh adzan masih telat. Tapi ini Ramadan, tapi luar biasa. Belum dipanggil pun tarawih ya. Awal-awal itu sudah datang ke masjid, itu awal aja. Awal. Jadi nanti kalau sudah malam ke-7, ke-5 ya, 5, 7, 6 itu yang awalnya itu masjid itu malah mengalami kemunduran. 4 sab, 5 sab akhirnya berkurang. Jadi benar sih yang dikatakan oleh guru saya itu. Jadi Ramadan ini seperti pertandingan sebenarnya Mas. Jadi di awal-awal itu seperti babak penyisian grup. Ya kan, ada grup C, grup B, banyak penyisian. Nanti ada di perempat final, perdelapan final, perempat final, semifinal, dan final. Nah, kenapa demikian? Karena apa? Semakin sedikit kan, makanya ada kemajuan. Maksud saya kemajuan softnya loh ya. Kemajuan softnya, kemundurnya di awal. Itu yang terlintas dalam bulan suci Ramadan. Mungkin begitu Mas. Ya baik, itu untuk pertanyaan yang tadi yang tentang memuja tapi ada juga harapan untuk keinginan memintanya gitu. Mungkin selanjutnya pertanyaan kemudian ini ada dari Ani Ustadz di nomor 0812 7755 sekian. Pertanyaannya, bagaimana jika kita banyak memuja tanpa meminta? Ini memuja aja terus ini Ustadz berarti. Memuja terus ya. Jadi kalau ya sudah saya katakan lagi, kalau banyak memuja tanpa meminta janganlah. Jangan, itu sombong itu namanya itu. Berarti kan dia menganggap bahwa yang ia lakukan itu tanpa permintaan, iya kan? Berarti kan menganggap bahwa yang dia lakukan itu tanpa permintaan. Diselipkan tidak masalah, tapi jangan terus-terusan, gitu loh maksud saya. Diselipkan tidak masalah, tapi jangan terus-terusan. Porsinya ayolah kita introspeksilah. Jangan sampai kita itu mengubah lah yang namanya tadi itu iya karena abudu, iya karena, jangan diganti iya karena sanu, iya karena abudu. Jangan diganti seperti itu. Kalau misalkan kita itu lebih banyak yang meminta, berarti kan mengubah, ya kan? Tapi kalau misalkan kita itu terus memuja tanpa meminta, wah itu juga tidak baik juga sih. Tapi makanya diselaraskan saja. Kapan sih waktunya meminta, ya kan? Kapan sih waktunya memuja? Oke lah, hari ini saya tak fokus untuk memuja Allah, mengagungkan nama Allah, menyebut nama Rasulullah, ya sampai
hati saya ini sampai manjing dan menemukan rasa cinta. Ya beda lah Mas ya, ibadah itu yang didasari dengan cinta dan didasari dengan hitung-hitungan itu beda. Karena kalau sudah cinta, karena cinta kan menimbulkan cinta, akhirnya Allah mencintai. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau sudah kita banyak memuja, ya kan, nanti akan ada predikat cinta. Karena saking memuja yang menyebut namanya Allah, akhirnya cinta. Sampai akhirnya Allah kepencet juga, mencintai juga. Maka setiap yang terlintas dalam dirinya tanpa meminta pun diberi. Itu ya, paham ya maksud saya? Mungkin itu yang dapat difahami. Iya, jadi tidak meminta juga salah gitu, Iya. Ustadz ya. Gitu harus tetap ada lah seperti Iya. itu. Baik, itu sepertinya jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh pemirsa. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Tidak terasa kita telah berada di penghujung perjumpaan kita dalam episode kali ini. Tentunya dengan tausiah yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Fathur Rahman Hakim berkenaan dengan memuja ya Ustadz ya, daripada meminta. Dan akhirnya mungkin kita mohon kepada Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan dari tausiahnya dan juga nanti diakhiri dengan doa. Mungkin kepada Ustadz disilahkan. Terima kasih Mas Alfi. Alhamdulillah pemirsa, ya saya sampaikan lagi bahwa Allah itu memerintahkan kita dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan juga 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, yang beriman, berzikirlah, mengingatku sebanyak-banyaknya zikir, dan bertasbihlah kamu di pagi hari, di petang, ya di waktu siang dan malam. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak memuja Allah, memuji Allah, bertakbir, bertahmid, ya, bertahlil terus untuk memuja kepada Allah. Kemudian sehingga kita itu kalau lebih banyak memuja Allah, ya, lebih banyak memuja ketimbang meminta, maka kita akan lebih mulia di hadapan malaikat dan mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Itu juga akan berdampak positif terhadap kehidupan sosial. Kenapa demikian? Kalau kita itu lebih sering memuja, berarti kita berpikir apa yang kita beri untuk dunia, bukan berpikir apa yang diterima untuk dunia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan dalam beribadah dan spirit Ramadan. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita akan menjadi manusia baru tanpa dosa. Sebab kita nanti akan menuai yang predikat yang tinggi karena sudah lebih banyak memuja ketimbang meminta. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wahai Allah, berilah kami tambahan semangat untuk menyebarkan agamamu dan bantulah kami ya Allah untuk menghapus harapan imbalan dari manusia. Yakinkan kepada kami bahwa imbalan darimu lebih mahal ya Allah daripada berapapun pemberian manusia ya Allah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wahai Allah, kuatkan kami untuk selalu bertasbih, bersyukur, bertakbir dan berpasrah sepenuhnya kepadamu ya Allah. Engkaulah penggenggam kekuasaan semua yang ada di langit dan bumi. Kepadamulah ya Allah kami berharap, kepadamulah kami menyerah dan berpasrah, dan kepadamulah ya Allah kami meminta, bersumpah kepadamu untuk ikhlas dan ridha ya Allah, untuk berpulang selamanya ya Allah. Wahai Allah,
tidak ada yang bisa membimbing kami sekeluarga untuk sholat yang khusyuk dan tepat waktu kecuali Engkau ya Allah yang membimbing kami ya Allah. Wahai Allah, tidak ada yang menguatkan kami ya Allah, yang membimbing kami agar kami bisa sholat tahajud dengan rutin, agar kami bisa sholat duha dengan rutin, agar kami melakukan ibadah dengan rutin ya Allah. Tanpa Engkau ya Allah, maka bimbinglah kami semua ya Allah, bimbinglah mahasiswa-mahasiswi kami ya Allah, jadikan mereka ini ya Allah yang ahli ibadah dan ahli surga ya Allah. Amin. Wahai Allah, tidak ada yang menguatkan kami untuk berpuasa sunnah dan sholat malam kecuali Engkau yang membimbing kami ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, melalui zikir la ilaha illallah yang dibaca semua nabi, pancarkan sinar cahaya nabimu pada hati dan lidah kami, telinga kami dan mata kami. Harumkan akhlak kami, harumkan akhlak suami kami, istri dan anak-anak kami seperti keharuman akhlak nabimu ya Allah. Hadirkan nabimu dalam setiap langkah kami, bahkan dalam tidur kami, dengan wajahnya yang bercahaya, senyumnya yang indah dan wewangiannya yang tak akan pernah hilang ya Allah. Allahumma ayyamana Rasulillah, jadikan ya Allah hari-hari kami ya Allah itu merasa dibimbing, dituntun oleh Rasulullah. Walayala Rasulillah, jadikan malam-malam kami ya Allah yang tidak pernah sepi mencium bau harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas kesempatannya untuk hadir kembali. Tentunya semoga nggak bosan-bosan untuk kembali lagi, insya Allah untuk mengisi tausiah di program kita ini Ustadz. Tentunya juga selalu keberkahan, semoga selalu diberikan kepada Ustadz tentunya untuk menjalani aktivitasnya. Amin. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Muhammad Alfi Hidayat sebagai host dan kru yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk pemirsa tetap menyaksikan program Beranda Dakwah setiap hari Rabu pukul 16 WITA hanya di tepian TV Samarinda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.